Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah SWT berkenan memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan pengajaran, pemahaman dan ilmu yang bermanfaat, yang berkah fid dini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kita akan belajar tentang fikih. Kitab yang kita baca masih kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li maulah, yang ditulis oleh Syekh Salim Ibnu Sumair rahimahullah. Dan tema yang akan kita pelajari adalah tentang khutbah Jumat. Karena terkait dengan Jumatnya sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Langsung saja kita baca kitab Safinatun Najah ini ya, sesuai dengan tema yang kita telah sampai padanya ya. Wabisanadi al-muttasiri ila fadilatis Syekh Salim Ibnu Sumair rahimahullah, qala rahimahullah, faslun, pasal baru ya. Arkanul khutbataini khamsatun. Rukun dua khutbah ada 5. Rukun dua khutbah ada 5. Artinya kalau kita menjadi khotib dan menyampaikan khutbah Jumat, dalam mazhab Syafi'i, khutbah Jumat yang kita sampaikan ini harus memenuhi 5 rukun. Atau kalau kita sholat Jumat, walaupun kita bukan sebagai khotib, kita pun perlu tahu 5 rukun ini. Siapa tahu ya. Ada khotib yang lupa, ada rukun khutbah yang belum dipenuhi oleh beliau. Maka kita perlu punya cara yang bijak untuk mengingatkan khotib itu bahwa masih ada rukun yang belum terlaksana dalam penyampaian khutbahnya. Nah, 5 rukun ini apa saja? Yang pertama adalah hamdulillahi fihima. Di dalam 2 khutbah itu, baik khutbah pertama ataupun khutbah kedua,
harus ada, ini saya terjemahkan bebas saja ya, harus ada kosakata yang berakar dengan ha mim dal di sini ya, kosakata yang berakar dari ha mim dal yang digabungkan juga dengan kosakata Allah Subhanahu wa taala. Gabungkan dengan apa? Kosakata Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya adalah hamdulillah. Ya boleh alhamdulillah, boleh ya. Ahmadullah boleh ya. Atau nahmadullah boleh ya, nahmadullah. Boleh juga hamdan lillah ya. Boleh ya. Jadi bisa alhamdulillah, bisa ahmadullah, bisa nahmadullah, bisa hamdan lillah ya. Atau kembangan-kembangan dari hamdulillah ini, kembangan-kembangan dari alhamdulillah ini. Di khutbah pertama harus ada, di khutbah kedua juga harus ada. Ini rukun khutbah ya, rukun khutbah. Tentu yang paling berkenaan dengan tema ini kaum laki-laki ya, kaum laki-laki. Oke, itu rukun pertama. Jadi ada kalimat yang akar huruf kata, akar kosakatanya adalah hamdun, ha mim dal, yang dikaitkan juga dengan lafadz Allah, lafadz Allah. Jadi alhamdulillahirrahman nggak boleh kalau dalam mazhab Syafi'i. Alhamdulillahirrahman atau alhamdulillahirrahim ya. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Jadi harus alhamdulillah. Kosakata yang akarnya adalah hamdun, ha mim dal, dan digabungkan dengan lafadz Allah atau lafzul jalalah Allah di khutbah pertama dan juga di khutbah kedua. Rukun kedua adalah wassalatu 'alan nabi. Wassalatu 'alan nabi. Ya, sholawat Nabi, terjemah bebasnya, terjemah gampangnya sholawat Nabi. Tapi di kitab-kitab fikih dibahas ya, kitab-kitab fikih dibahas, harus kosakatanya itu harus sholawat, kata dasarnya itu sholat atau sholawat, kata dasarnya sholat atau sholawat, dan digabungkan dengan kosakata Nabi, atau kita sebut nama Nabi Muhammad SAW ya, atau gabungan Nabi dan Muhammad sekaligus ya. Jadi sholawat dan Nabi ya, sholawat dan Nabi ya, pilihannya banyak, bisa usolli wa usallimu ala nabiyina Muhammadin umpamanya, atau ya varian-varian lain. Yang penting akar kosakatanya adalah sholat dalam arti sholawat dan digabungkan dengan kosakata Nabi, baik istilah Nabi ataupun kita sebut nama Nabi Muhammad SAW. Nama Nabi Muhammad SAW ya. Itu rukun kedua, rukun khutbah yang kedua. Rukun khutbah yang ketiga adalah wal wasiyatu bittaqwa fihima. Wal wasiyatu bittaqwa fihima. Wasiat adalah ya tausiah, pesan lah gitu ya. Wasiat atau pesan, pesan takwa. Pesan takwa baik di khutbah 1 ataupun di khutbah 2. Di khutbah 1 atau di khutbah 2 ya. Nah, apa itu takwa? Takwa ini adalah melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Para ulama menjelaskan boleh menggunakan kosakata lain, tetapi kosakata lain yang mengandung dua unsur tadi. Mengandung dua unsur tadi. Unsur wasiat untuk melaksanakan perintah Allah dan unsur wasiat untuk
meninggalkan larangan Allah. Jadi boleh kosakatanya langsung berbunyi takwa, ittaqullah. Nah, boleh juga digantikan oleh kosakata lain, tetapi penggantinya itu harus dua unsur. Perintah melaksanakan perintah Allah, ya kan? Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu rukun ketiga. Dan wasiat takwa ini mesti ada di khutbah 1 dan juga mesti ada di khutbah 2. Mesti ada di khutbah 1 dan mesti ada di khutbah kedua. Ini rukun khutbah yang ketiga. Rukun khutbah yang keempat adalah wa qiraatu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma. Harus ada minimal satu ayat yang dibaca dalam salah satu dari dua khutbah. Harus ada satu ayat yang dibaca, ya, ayat Al-Quran yang dibaca dalam salah satu dari dua khutbah. Tapi ini ada syarat tambahan yang tidak tertulis di sini, tapi dijelaskan di kitab-kitab lain. Satu ayat itu harus memberi pengertian utuh. Memberi pengertian utuh satu ayat itu, ya. Sehingga tidak boleh satu ayatnya itu satu ayat yang tidak memberi pengertian, yang tidak bisa dipahami. Umpamanya kita ambil dari surat Al-Muddatsir itu satu ayat, summa nazar. Nah, summa nazar itu satu ayat. Kemudian ia melihat. Itu pesannya apa kan nggak jelas ya. Summa nazar. Kemudian ia melihat apa, ya kan? Gitu ya. Walaupun itu satu ayat, ya. Jadi ini kalimat wa qiraatu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma ini dijelaskan di kitab-kitab lain bahwa satu ayat itu harus memberi pengertian, memberi pemahaman secara utuh. Nah, kata kuncinya dua berarti, ayat dan memberi pemahaman. Kata kuncinya Bapak Ibu itu dua ya, ayat dan memberi pemahaman. Ayat dan memberi pemahaman. Kata kuncinya dua ya. Keywordnya itu. Keywordnya adalah ayat Al-Quran dibaca dan memberi pemahaman. Karena keywordnya dua itulah di kitab-kitab lain, di luar kitab yang kita baca ini dijelaskan, seandainya ayat itu panjang, seandainya ayat itu atau suatu ayat itu panjang, kemudian dipotong, artinya tidak dibaca utuh satu ayat, tetapi manakala sebagian dari ayat itu telah lengkap memberi pemahaman, itu pun boleh. Sudah memenuhi rukun. Boleh dan sudah memenuhi rukun sehingga khutbahnya sah ya. Jadi satu ayat utuh tapi memberi pemahaman, atau sebagian dari ayat walaupun tidak utuh tetapi memberi pemahaman. Secara utuh. Oke. Ini rukun keempat. Dan rukun kelima adalah waddu'a'u lil mu'minin wal mu'minat fil akhirati. Waddu'a'u lil mu'minin wal mu'minat fil akhirati. Mendoakan kaum beriman laki-laki dan mendoakan kaum beriman perempuan di khutbah yang kedua. Ya. Di khutbah yang kedua. Inilah ya, 5 rukun dua khutbah Jumat dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Kalau seandainya khutbah itu hanya sekedar memenuhi rukun seperti ini ya, itu mungkin 2 khutbah itu kurang dari 5 menit bisa selesai ya. Jadi alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ya. Ayyuhal mu'minun, ya. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Nah, itu sudah berwasiat takwa sekaligus di situ ayatnya sudah. Nah, 4 rukun pertama sudah selesai, ya. Maka bisa langsung duduk, umpamanya gitu ya. Langsung duduk, lalu berdiri lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Nah, terus langsung doa umpamanya, ya. Umpamanya itu ya. Mau dibikin minimalis begitu, nah, itu bisa selesai. Dan yang gini-gini itu di sebagian masjid diterapkan. Nah, baru kemudian berdoa, "Waghfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat." Itu sudah mendoakan orang beriman laki dan orang beriman perempuan. Tetapi seperti yang pernah kita bahas pada pelajaran fikih hari Rabu yang lalu, bahwa mimbar khutbah ini adalah mimbar di mana imamul muslimin, baik imam dalam arti imam pemerintahan atau imam politik, ataupun imam dalam arti imam agama. Pada saat politik dan agama ini jobnya sudah dipisah, ya kan? Itu menyampaikan pendidikan agama kepada kaum muslimin. Nah, kalau pendidikannya cuma memenuhi rukun begitu saja, ya maksud dari khutbah itu tidak sampai. Tidak sampai walaupun rukunnya sudah terpenuhi. Tapi maksudnya belum. Kalau tadi rukun khutbah, sekarang syarat 2 khutbah. Syurutul khutbataini asyaratun. Syurutul khutbataini asyaratun. Apa bedanya rukun dan apa bedanya syarat? Kalau rukun itu dia berada di dalam perbuatan. Rukun itu berada di dalam perbuatan. Kalau syarat itu dia bisa di luar, ya, bisa di luar perbuatan. Umpamanya dalam sholat, ya. Dalam sholat, rukun sholat itu adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu rukun. Karena dia berada dalam sholat, perbuatan sholat itu sendiri. Tapi menghadap kiblat itu bisa terjadi di luar perbuatan. Makanya dicek dulu sebelum sholat, posisinya menghadap kiblat sudah benar atau belum. Padahal belum takbir. Nah, itu maksudnya begitu. Bisa berada di luar perbuatan, ya. Umpamanya lagi menutup aurat, itu harus sudah ready sebelum perbuatan. Nah, itulah beda rukun dengan apa? Syarat, tapi dua-duanya harus terpenuhi. Baik rukun ataupun syarat, dua-duanya harus terpenuhi. Nah, sekarang terkait dengan 2 khutbah Jumat. Syarat 2 khutbah ini ada 10. Yang pertama adalah at-thaharatu anil hadatsaini al-asghari wal akbari. Syarat pertama adalah sang khotib, orang yang menyampaikan khutbah, mesti dalam keadaan thaharah. Baik dari hadas kecil yang mengharuskannya untuk berwudu, apalagi dari hadas besar yang mengharuskannya untuk mandi. Jadi harus bersih dari hadas kecil dan juga hadas besar. Oke, itu syarat pertama dari 10. Syarat kedua, wa thaharatu anin najasati fit thawbi wal badani wal makani. Orang yang menyampaikan khutbah harus suci dari najis. Pada pakaiannya, pada badannya, dan juga pada tempat di mana dia menyampaikan khutbah.
khutbah, suci dari najis. Ya, kalau bajunya harus suci, ya khatib itu sendiri bisa memeriksa sebelum menyampaikan khutbah. Kalau badannya, khatib juga bisa memeriksa. Nah, tempat menyampaikan khutbah ini harus pengurus masjid ini ya. Pengurus masjid memastikan bahwa tempat yang akan dijadikan oleh khatib untuk menyampaikan khutbah atau mimbar itu harus dipastikan suci di situ. Ini syarat khutbah, syarat dua khutbah yang kedua. Yang ketiga, wasatrul aurati. Khatib harus menutup aurat. Yang minimalis aurat itu adalah bagian dari tubuhnya, depan, kanan, kiri, dan belakang, yaitu mulai dari pusar sampai ke kedua lutut harus tertutupi, itu minimalisnya. Oke. Hanya saja dalam berpakaian ini Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, jika tidak dalam keadaan emergensi, tidak dalam keadaan kedaruratan, berpakaian itu ada yang sekedar nutup aurat, tapi juga berpakaian itu ada yang punya fungsi lain, namanya fungsi kesopanan. Bukan kesopanan, sih kepatutan, maaf. Fungsi kepatutan. Nah, kalau patutnya ya bukan sekedar dari pusar sampai kedua lutut. Itu patutnya, ya kan? Nah, berpakaian ada fungsi satu lagi, ya. Namanya fungsi zina, fungsi perhiasan. Fungsi apa? Fungsi perhiasan. Berpakaian sebagai zina, sebagai menghias diri. Nah, biasanya untuk momentum-momentum di mana kita tampil, apalagi mengatasnamakan agama atau merepresentasikan agama, berpakaian itu tidak sekedar nutup aurat, tapi sampai ke tingkat, ya, level memenuhi kriteria zinatun, ya, zinatun sebagai perhiasan. Dan manusia sekarang tuh punya banyak etiket, ya, punya banyak etika tentang masalah zina ini. Jadi harus, misalnya kalau walimah zinahnya tuh pakai batik gitu, ya. Itu masalah etiket, itu bukan masalah. Tapi diakui pakaian dengan fungsi zina ini, ya. Pakaian dengan fungsi zina itu diakui oleh agama Islam dan diperintahkan. Sehingga dalam Al-Quran misalnya di surat Al-A'raf ayat 31, ya, Allah SWT perintahkan kepada kita sebagai manusia. Allah berfirman, ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak keturunan Nabi Adam, ya, wahai anak cucu Nabi Adam, pakailah pakaianmu yang bagus, ya, terjemah resminya begitu. Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid untuk sholat. Ya. Di ayat ini Allah SWT perintahkan kepada seluruh anak Adam, khususnya kaum muslimin dan muslimat, ya, agar kalau kita mau sholat, berarti sholat di masjid gitu, ya, kita kan akan ketemu orang, kita akan tampil, ya, dan tampilan kita itu adalah tampilan di depan orang lain, dan juga tampilan kita itu adalah merepresentasikan agama kita. Nah, di situ Allah perintahkan agar kita berpakaian sekaligus sampai kepada fungsi, levelnya tuh fungsi zina. Makanya di kitab-kitab lain, nggak ada di sini, ya. Di kitab-kitab lain itu ada namanya adab-adab sholat Jumat. Adab-adab sholat Jumat. Begitu juga adab-adab sholat Id.
baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, di antara adab-adabnya adalah ya, orang yang pergi Jumatan disunatkan untuk mengenakan pakaian yang paling bagus. Pakaian yang paling bagus. Walaupun tidak harus baru, tapi paling bagus. Jadi, ini sayangnya ya, yang model begini nih saya perhatikan agama lain malah memperhatikan. Pada saat mereka mau beribadat itu, mereka mencoba tampil dengan berbagai tampilannya. Baik dari sisi pakaian, termasuk juga dari sisi kendaraan yang digunakan. Karena di situ ada nuansa mereka sedang merepresentasikan ajaran agamanya. Mereka tampil mewakili agamanya. Nah, ini umat Islam punya ajaran begitu. Dan itu tidak mengada-ada pada saat para ulama mengatakan sunat begini, ada dasarnya. Rasulullah SAW mengajarkan juga ya pada saat beliau bersama para sahabatnya mau berkunjung. Beliau perintahkan kepada kaum muslimin agar aslihu rihalakum. Jadi termasuk masalah pakaiannya supaya dibenahi ya. Di mana kamu nanti menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di sana.